Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Santiaumida, NPM 2011070226, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas D, dosen pengampu Indah Agung Suprapti, MPD. Jawaban UTS Akhlak Tasawuf. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah SAW, Khulafatur Rasyidin sampai saat ini dan tokoh-tokohnya. Jawabannya, ilmu tasawuf telah tumbuh dan berkembang sejak lama, tepatnya sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Ilmu tasawuf memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat menjadi alat untuk menghadapi kehidupan ini. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Ciditiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Zairi berani melawan Prancis. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota Baghdad. Pada masa itu, esensi tasawuf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika, atau ilmu tentang hal yang gaib. Terkait definisi tasawuf itu sendiri, terdapat keberagaman pendapat. Ada yang berpendapat kata tasawuf diambil dari kata safa, artinya bersih. Ada yang juga berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata sufa, yaitu sebuah kamar di samping masjid Rasulullah SAW di kota Madinah yang sengaja disediakan untuk para sahabat beliau yang miskin tapi memiliki iman yang kuat, di mana kebutuhan makanan, minuman mereka ditanggung oleh orang-orang yang mampu atau kaya di Madinah. Ada juga yang berpendapat kata tasawuf berasal dari kata syaf, yaitu barisan-barisan syaf dalam sholat, sebab orang-orang yang kuat imannya dan murni kebatinannya itu biasanya sholat dengan memiliki syaf pertama. Seorang ahli tasawuf atau sufi sejati biasanya menjunjung tinggi syariat dan akan menjalankannya dengan tidak banyak bertanya. Jika mereka bertemu dengan satu perintah atau larangan, mereka akan turuti atau hentikan dengan perasaan ridho dan patuh. Bahkan, terkadang hadis yang dipandang daif atau lemah oleh para ahli hadis pun diamalkan isinya oleh mereka dengan tidak banyak menanyakan siapa yang merawikan. Pada abad ketiga dan keempat, esensi utama ilmu tasawuf adalah tentang hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah terlebih dahulu telah mengungkapkan jiwa ketasawufan dengan ajaran yang terkenal, yaitu hubah cinta. Sementara itu, Ma'ruf al-Karahi, seorang pemimpin besar tasawuf di Baghdad, menambah hasil peroleh jiwa dari cinta itu, yakni tumakninah atau ketentraman jiwa. Karena cinta, ketentraman jiwa itulah yang menjadi tujuannya, sebab kekayaan yang sebenarnya dan bersifat kekal itu bukanlah berupa harta benda, melainkan kekayaan hati. Kekayaan hati yang bisa diperoleh dengan jalan makrifat yang kenal pada yang dicintai. Sebab apabila yang dicintai itu telah dikenal, maka kebahagiaan dan ketentraman hati akan dengan mudah diperoleh. Dengan demikian, akan tampak kecil segala urusan kebendaan dalam penglihatan mata hati. Haris Al-Muhasibi pernah menjelaskan bahwa rasa cinta seorang makhluk kepada Sang Khalik merupakan anugerah ilahi yang disemaikan Tuhan di dalam hati orang yang mencintainya. Masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam berpusat di kota Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah. Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan pemerintahan Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin dan wilayah Islam telah meluas di luar Jazirah Arab. Para khalifah ini memusatkan perhatiannya pada pendidikan, syiar agama, dan kokohnya negara Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Mereka telah mampu menyelamatkan Islam, mengkonsolidasikan
dan meletakkan dasar-dasar kehidupan bagi keagungan agama Islam dan umatnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara kita membedakan muhasabah dan muraqabah? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, muhasabah merupakan melakukan introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dengan bermuhasabah ini akan membantu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya mampu mengetahui bentuk ketaatan dan kemaksiatan. Jika melakukan ketaatan akan diteruskan dan apabila melakukan kemaksiatan maka dia akan berhenti dan meninggalkannya. Muraqabah adalah sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat ini, orang akan takut untuk melakukan keburukan karena akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap juhud, yang kedua ada tahap tasawuf falsafi, dan yang ketiga ada tahap tarekat. Jelaskan arti dari ketiga tahapan tersebut. Yang dimaksud dengan tahap juhud ialah meninggalkan dunia karena didasarkan pengetahuan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Yang dimaksud dengan tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Terus yang dimaksud dengan tahap tarekat adalah jalan atau cara pelaksanaan teknis untuk mendekatkan kepada Allah dengan pimpinan seorang guru atau musyrid. Musyrid adalah orang yang memiliki hubungan silsilah dengan guru-guru sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian silsilah di sini bukan berarti silsilah yang menunjukkan hubungan keturunan, tetapi menunjukkan kepada hubungan penurunan ilmu tarekat dari satu guru kepada guru tarekat yang lain. Orang yang dianggap berhak menjadi guru tarekat biasanya diberi surat ijazah atau khirkah dari guru sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap juhud, yang kedua ada tahap tasawuf falsafi, dan yang ketiga ada tahap tarekat. Jelaskan arti dari ketiga tahapan tersebut. Yang pertama ada tahap juhud ialah meninggalkan dunia karena didasarkan pengetahuan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Yang kedua ada tasawuf falsafi, adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Yang ketiga ada tahap tarekat, adalah jalan atau cara melaksanaan teknis untuk mendekatkan kepada Allah dengan pimpinan seorang guru atau musyrid. Musyrid adalah orang yang memiliki hubungan silsilah dengan guru-guru sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian silsilah di sini bukan berarti silsilah yang menunjukkan hubungan keturunan, tetapi menunjukkan kepada hubungan penurunan ilmu tarekat dari satu guru kepada guru tarekat yang lain. Orang yang dianggap berhak menjadi guru tarekat biasanya diberi surat ijazah atau khirkah dari guru sebelumnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.